Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang KPK akan tindak lanjuti laporan Nikita Mirzani. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Guru Besar Unair nilai Nikita Mirzani layak dibebaskan. Sebut hakim keliru menafsirkan pasal pemerasan. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Unair, Henry Subiakto, menilai putusan pengadilan dalam perkara yang menjerat Nikita Mirzani mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam upaya peninjauan kembali, PK, yang kini sedang ditempuh Nikita. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani masih menghadapi proses hukum terkait perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, terhadap Dr. Reja Gladys. Setelah permohonan kasasinya ditolak, Nikita mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Di tengah proses tersebut, ia juga membantah tudingan suap sebesar 4 miliar rupiah kepada hakim dan menyatakan akan menempuh langkah hukum. Melalui akun X miliknya, Henry Subiakto mengemukakan analisis hukum yang menilai terdapat kesalahan mendasar dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan dinilai tidak sinkron dengan fakta persidangan. Dalam cuitannya, Henry menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung dalam putusan kasasi lebih menggambarkan karakteristik perkara penyerangan kehormatan sebagaimana diatur dalam pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Namun pada amar putusan, Nikita justru dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemerasan berdasarkan pasal 27B ayat 2 UU ITE. Menurut saya, terdapat sinkronisasi fakta dan norma yang dipaksakan, sehingga melahirkan putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Error in iudicando, tulis Henry. Ia menilai hakim telah keliru menafsirkan unsur delik, sehingga terjadi inkonsistensi antara fakta persidangan dan norma hukum yang diterapkan. Henry juga mengkritisi penggunaan alat bukti yang menurutnya hanya berupa cetakan tangkapan layar, screenshot, untuk menggantikan video digital yang menjadi objek perkara. Menurutnya, pembuktian dugaan pemerasan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur penting dalam rekaman video, seperti intonasi suara, ekspresi, durasi, serta rangkaian kalimat secara utuh. Ia berpendapat bahwa screenshot hanya menangkap satu momen, dan tidak mampu menunjukkan adanya ancaman, pemaksaan, maupun permintaan keuntungan, sebagaimana disyaratkan dalam unsur tindak pidana pemerasan. Selain itu, Henry menilai screenshot berpotensi mengalami manipulasi, karena tidak melalui pengujian forensik digital dan tidak memiliki metadata yang dapat menjamin keutuhan bukti. Henry mengutip pasal 5 ayat 1 UU ITE yang mengakui informasi elektronik maupun hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Hingga saat ini, proses peninjauan kembali yang diajukan Nikita Mirzani masih berlangsung di Mahkamah Agung. Pernyataan Henry Subiakto merupakan opini dan analisis akademis yang disampaikan melalui media sosial, serta bukan merupakan putusan atau sikap resmi lembaga peradilan. Nikita Mirzani membuat laporan pengaduan ke KPK soal dugaan suap dan gratifikasi terhadap aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bakal menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh artis Nikita Mirzani. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan laporan tersebut telah masuk ke Direktorat Pengaduan Masyarakat dan saat ini masih diolah untuk masuk ke tahap selanjutnya. Budi mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan informasi secara detail terkait bentuk laporan Nikita Mirzani karena sifatnya pengaduan masyarakat. Sebagai bentuk transparansi, KPK tetap akan memperbarui informasi laporan tersebut kepada pelapornya. Dalam hal ini Nikita Mirzani, untuk menjaga kerahasiaan, menjaga keamanan pihak pelapor sekaligus materi laporannya, maka KPK akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor saja.
Nikita Mirzani saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dan asistennya Mail Saputra didakwa oleh jaksa penuntut umum mengancam dan memeras pengusaha produk kecantikan Reza Gladys sebesar 4 miliar sebagai uang tutup mulut terkait produk kecantikan yang dijual. Namun di tengah perjalanan kasusnya, Nikita buka suara soal dugaan suap terhadap aparat penegak hukum. Dia lantas melaporkan kecurigaannya kepada KPK. Laporan tersebut diungkap Nikita melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan saksi atas kasus yang menjeratnya pada Kamis 31 Juli 2025, Nikita Mirzani sempat meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyampaikan keberatan. Ia lalu mengungkapkan kecurigaannya ihwal adanya pengaturan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. Artis 39 tahun itu lalu membawa bukti yang dinilai memiliki indikasi kuat untuk menjatuhkan dirinya lewat proses hukum yang dianggap tidak adil. Dia menilai kasusnya itu sudah diatur secara masif dan terkoordinir. Hakim Khairul Soleh kemudian menerima barang bukti tersebut dan meminta agar Nikita melaporkan kecurigaannya kepada pihak berwajib. Dia pun menegaskan tidak ada transaksi apapun yang melibatkan pihak pengadilan. Jaksa penuntut umum kemudian memberikan waktu kepada Nikita Mirzani untuk menyerahkan bukti baru berupa rekaman Reza Gladys, ihwal tuduhan suap dan gratifikasi yang dilayangkannya.